Residents are being urged to shelter in place there tonight after an explosion at a Valero. Peristiwa ini tidak terjadi di kawasan Timur Tengah. Justru, ledakan tersebut muncul di jantung wilayah Amerika Serikat. Sebuah fasilitas pengolahan minyak bersama 2 tangki bahan bakar berukuran besar hancur dalam satu ledakan dahsyat, memicu kobaran api hebat yang melahap habis area di sekitarnya. Dalam hitungan detik, situasi berubah menjadi mencekam. Pemerintah Amerika Serikat segera menetapkan kondisi darurat nasional menyusul insiden tersebut. Hingga saat ini, penyebab pastinya masih belum dapat dipastikan oleh otoritas setempat. Namun perlahan, sebuah pola mulai terlihat. Satu pihak mulai disebut dan menjadi pusat perhatian. Nama itu kembali muncul, Iran. Pertanyaan pun bermunculan di seluruh dunia. Sejauh mana sebenarnya kemampuan Iran? Mungkinkah mereka telah mengembangkan rudal balistik antar benua secara diam-diam hingga mampu menjangkau wilayah Amerika? Tetap bersama kami, karena dalam beberapa menit ke depan, fakta di balik kejadian ini berpotensi mengubah cara pandang kalian sepenuhnya. Belum lama ini, sebuah ledakan besar mengguncang kilang Valero Port Arthur di Texas, Amerika Serikat. Getarannya terasa hingga sejauh 11 mil, cukup kuat untuk menggoyang rumah-rumah warga. Asap hitam pekat membumbung tinggi dan menutupi langit kota. Bahkan beberapa hari setelah kejadian, warga masih harus menghadapi dampaknya. Retakan halus yang menjalar di kaca jendela, serta aroma bahan kimia terbakar yang tetap bertahan di dalam ruangan, lama setelah api berhasil dipadamkan. Kekhawatiran membuat para orang tua memilih menahan anak-anak tetap berada di dalam rumah. Aktivitas pendidikan pun terhenti sementara, dengan sekolah-sekolah ditutup sehari setelah ledakan sebagai langkah antisipasi. Dari pihak Valero sendiri dijelaskan bahwa titik kebakaran berada pada sistem pemanas di unit pemrosesan diesel, sebuah bagian yang memanfaatkan hidrogen untuk menghilangkan kandungan sulfur dari bahan bakar selama produksi. Meski demikian, hingga saat ini penyebab utama kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan. Perlu dipahami, fasilitas di Port Arthur ini sejak awal memang dirancang khusus untuk mengolah minyak mentah berat, jenis yang banyak berasal dari Venezuela. Karakter minyak ini membuat proses pemurniannya jauh lebih kompleks, dan pada saat yang sama juga jauh lebih berisiko terhadap lingkungan serta iklim dibandingkan minyak produksi dalam negeri Amerika. Karena itu, ketika ledakan terjadi, dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga membawa potensi ancaman serius bagi lingkungan di sekitarnya. Residents are being urged to shelter in place there tonight after an explosion at a Valero refinery. Ironisnya, insiden ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah diguncang kebakaran industri besar di La Porte, Texas. Menurut keterangan otoritas tempat, api berasal dari 2 tangki bahan bakar berukuran besar yang berada di kawasan 10.801 Chott Road. Sejumlah tim tanggap darurat langsung dikerahkan untuk mengendalikan kobaran tersebut. Lokasinya sendiri berada tak jauh dari kompleks industri Bayport, wilayah yang dipenuhi fasilitas petrokimia dan energi. Tak heran, begitu api muncul, respon darurat dalam skala besar pun segera diberlakukan. Laporan dari lokasi menggambarkan pemandangan yang cukup mengerikan. Nyala api berwarna oranye membumbung tinggi, disertai asap hitam pekat yang menutup langit malam. Kobaran bahkan sempat merambat hingga mendekati area tangki penyimpanan lain di fasilitas industri yang diduga terhubung dengan lokasi Lyondell Basel Bayport Chott.
Situasi ini memaksa petugas pemadam kebakaran memprioritaskan satu hal, mencegah api meluas ke infrastruktur penting di sekitarnya. Peralatan khusus pun dikerahkan, mengingat karakter lokasi yang sangat berbahaya dan berpotensi memicu ledakan lanjutan. Dan seperti yang terjadi di kilang Valero Port Arthur, penyebab insiden ini hingga kini juga belum dapat dipastikan. Proses investigasi masih terus berlangsung, sementara tim darurat tetap bersiaga dan beroperasi di lokasi. Meski demikian, berbagai spekulasi mulai bermunculan. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan mengarah pada dugaan keterlibatan Iran. Namun benarkah demikian? Kini saatnya kita menelusuri lebih dalam. Sejak insiden di kilang Valero Port Arthur terjadi, banyak warga Texas mulai meyakini bahwa peristiwa ini merupakan dampak dari apa yang telah dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Sekilas ini memang terdengar seperti dugaan liar, namun sejumlah informasi yang beredar justru mengarah ke sana. Karena itulah muncul spekulasi bahwa seluruh rangkaian insiden ini berkaitan dengan dugaan campur tangan IRGC. Bukan melalui rudal balistik antar benua atau roket jarak jauh, melainkan IRGC disebut memanfaatkan jaringan proksi di Meksiko. Hal ini tentu terdengar mengejutkan, mengingat selama ini Iran lebih dikenal memiliki proksi di berbagai wilayah Timur Tengah. Namun, seiring meningkatnya ketegangan, Iran disebut mulai melangkah lebih jauh dengan menjalin kemitraan bersama kartel Meksiko. Lalu, bagaimana Iran bisa sampai membangun hubungan dengan kartel-kartel tersebut? Semua bermula pada 22 Februari lalu, ketika pasukan khusus Meksiko yang didukung intelijen Amerika Serikat menewaskan gembong kartel Jalisco Nueva Generación, El Mencho. Peristiwa tersebut kemudian memicu gelombang aksi balasan besar-besaran di 20 negara bagian Meksiko. Hanya beberapa hari setelahnya, Amerika Serikat meluncurkan Operasi Epic Fury terhadap Iran. Kini, Teheran dan CJNG sama-sama memiliki dorongan yang kuat, yaitu menimbulkan tekanan dan penderitaan bagi Amerika Serikat. Karena itu, para pejabat intelijen mulai mengkhawatirkan bahwa jaringan Iran yang telah lama tertanam di Amerika Latin dapat dengan mudah membuka jalan bagi kemitraan transaksional dengan kartel yang juga menyimpan dendam terhadap Amerika Serikat. Bagi Iran, situasi ini jelas menguntungkan karena mereka tidak perlu mengajari kartel-kartel tersebut cara menjalankan perang udara. Alasannya sederhana, sebab sindikat El Mencho sudah lebih dulu menguasainya. CJNG bahkan dikenal luas sebagai pelopor perang narkoba berbasis drone, dan mereka juga memiliki sayap internal khusus yang dikenal sebagai unit operator drone. Selama 5 tahun terakhir, CJNG tercatat telah melancarkan puluhan serangan drone kamikaze yang terdokumentasi terhadap geng saingan dan pasukan militer Meksiko. Mereka mampu menjatuhkan granat fragmentasi serta alat peledak improvisasi dari quadcopter komersial yang telah dimodifikasi. Dalam waktu singkat, kecanggihan perang drone milik kartel ini meningkat dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Baru-baru ini, analis keamanan melacak anggota kartel Meksiko yang pergi langsung ke garis depan perang Ukraina untuk mempelajari taktik drone tingkat lanjut. Setelah menguasai drone kamikaze first person view yang digunakan untuk menghancurkan tank Rusia, pilot CJNG mampu meningkatkan akurasi serangan mereka secara drastis. Menjelang akhir 2025, kartel tersebut menunjukkan jangkauannya dengan menerbangkan drone bermuatan bahan peledak ke gedung Kejaksaan Negara bagian di Tijuana.
yang dijaga ketat dan hanya berjarak 1 mil dari perbatasan California. Jika dilihat dari sudut pandang strategi militer, menyerahkan serangan ke wilayah dalam negeri kepada CJNG menjadi langkah paling cerdas yang bisa diambil Iran. Mengirim kapal militer Iran melintasi Samudra Pasifik untuk menyerang California akan sangat berisiko karena dapat langsung terdeteksi dan dihancurkan oleh Angkatan Laut AS. Sebaliknya, pendanaan diam-diam terhadap sel kartel di Baja California untuk meluncurkan drone EFPV dalam jumlah besar melintasi perbatasan memberikan Teheran keuntungan taktis sekaligus lapisan penyangkalan yang masuk akal. Gambaran kerjasama ini semakin terlihat ketika data yang beredar menunjukkan bahwa perbatasan AS memang kesulitan mengendalikan wilayah udaranya. Pada tahun fiskal 2025, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mendeteksi sedikitnya 34.682 penerbangan drone dalam radius 500 meter dari perbatasan AS Meksiko. Saat ini, kartel memanfaatkan kawanan drone tersebut untuk pengintaian dan penyelundupan fentanyl. Bahkan mampu menembus pengacau frekuensi radio serta sistem radar AS. Jika Iran memasok bahan peledak, CJNG pada dasarnya sudah memiliki jalur terbang yang mapan untuk mengirimkannya ke Texas tanpa terdeteksi. ¿Dónde? Por ahí de tierra y mar, hasta por mar. Pero bastante ya le capé uno ahí. Kini posisi Trump benar-benar berada di bawah tekanan. Serangan dan tekanan dari luar saja sudah cukup untuk mengguncang stabilitas negara, bahkan pemerintahannya. Namun kenyataannya, tekanan itu tidak hanya datang dari luar. Dari dalam negeri, guncangannya justru terasa jauh lebih besar bagi pemerintahan Trump saat ini. You know, she keeps her husband very much in line. She doesn't play games. Dampak penutupan Selat Hormuz kini mulai dirasakan langsung oleh Amerika Serikat. Harga bahan bakar merangkak naik dan terus melonjak. Banyak warga Amerika Serikat mengeluhkan kenaikan yang dinilai tidak masuk akal. Padahal sebelumnya, tidak sedikit masyarakat yang sudah menolak serangan Amerika terhadap Iran. Alasannya sederhana, mereka tidak ingin uang pajak mereka dihabiskan untuk perang. Gelombang demonstrasi pun pecah di berbagai wilayah Amerika. Sekitar 8 juta warga turun ke jalan dalam aksi serentak bertajuk No Kings. Aksi ini muncul sebagai dampak dari konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan No Kings sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Trump yang dinilai semakin otoriter. Slogan tersebut juga menjadi simbol kekhawatiran publik terhadap arah kepemimpinan yang dianggap menyerupai raja dan ancaman terhadap demokrasi di Amerika Serikat. Kini, Trump dihadapkan pada dua pilihan, mundur dan menerima kekalahan, atau terus melangkah meski tekanan datang dari segala arah.